wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karami. مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واستغفر الله من قول بلا لقد نسبت به نسلا للذي يقوم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والقرماء وحضرة الأمهات المسلمات Majelis Taklim Cahaya Islam Koja, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita awali ngaji kita siang ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan untuk masjid dan majelis taklim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau di antara jamaah kita atau tetangga kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat al-hadiniyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa. Halaman berapa? 9. Babul wasiyati alal mar'ati. Oh iya benar. Itu ya? Bab tentang wasiat, nasihat untuk perempuan. Berarti bukan untuk saya nih ya. Bukan, cuman saya yang bacain. Ruya diriwayatkan An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu
dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu di antara sahabat yang paling kaya. Selain Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf sahabat yang paling kaya. Beliau ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, semua harta kekayaannya nggak ada yang dibawa, semuanya ditinggal. Begitu nyampai ke Madinah, yang beliau tanya pasarnya ada di mana. Pokoknya semuanya harta ditinggal, begitu pindah yang ditanya pasar. Dan disitulah beliau memulai bisnis baru. Dan nggak lama karena memang udah kadung ketempelan daging kaya. Loh, orang itu kan ada yang ketempelan daging kere. Ketempelan daging kere itu kuping kalau dipakein emas gorokan. Begitu dikasih lidi dipotong dimasukin enggak. Itu namanya ketempelan daging kere. Diajak mau naik mobil yang AC soknya embuk, mabuk, muntah-muntah. Giliran naik odong-odong enggak, itu namanya ketempelan daging kere. Dikasih makan pizza mules, digiliran pisang singkong rebus nambah. Abdurrahman bin Auf itu udah ketempelan daging kaya. Saking kayanya dia udah bosen jadi orang kaya. Kalau kita bosen nggak? Apa belum? Emang masih miskin emang? Enggak ya, kaya lah ya. Kaya. Mana ada sekarang orang miskin itu gak ada. Gak ada. Miskin itu kayak dulu sahabat Sa'labah itu. Kalau baju sempat gantian sama istri itu namanya miskin. Memang ibu pernah gantian baju sama laki? Wong baju ngaji beda, baju arisan beda, baju kondangan beda, baju nongkrong beda, baju ke pasar beda. Kepala satu itu kerudungan bisa 67. Lah kalau laki peci ini paling banter 5 biji. Kayak saya paling hitam 2, putih 2, sama yang warna batik-batik 1. Lah ibu-ibu dah. Saya yakin yang kerudungnya di bawah 20 nggak ada. Nah iya yang di bawah 20 loh. Nggak ada kan? Saya di rumah itu di kamar ada lemari gitu 4. Itu yang saya itu baju cuman kebagian 2 ambalan itu. Itu yang gantungan kan 3 sekat, isinya kerudungan semua. Ya Allah, padahal palanya, makanya sekarang nggak ada orang miskin. Lah Abdurrahman bin Auf itu karena bosennya jadi orang kaya, sampai-sampai penduduk Madinah yang nanam kurma kok busuk dibeli sama dia dengan harga sama dengan kurma bagus. Ibarat orang sini mah apa ya, pokoknya petani apalah gitu, yang busuk dikumpulin dibeli sama dia. Sampai orang-orang itu Abdurrahman udah stres apa ya, udah kelamaan jadi orang kaya, sampai kurma busuk dibeli seharga dengan kurma bagus. Tapi wong udah kadung ketempelan daging kaya, itu kurma ditimbun di rumahnya. Ada pengusaha dari luar Madinah yang datang. Memang yang disengaja yang dicari kurma. Udah ketempelan daging kaya, Bu. Misalnya ibu nampung TV-TV rusak, tampung di rumah, dibeli dengan harga yang sama. Kalau kita karena ketempelan daging kere, ya kere beneran. Apa Abdurrahman bin Auf? Baunya seger ya. Begini sedep nih ngaji begini bau ini. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Kalau kita orang biasa ya berkata, kalau Rasulullah bersabda, kalau Allah berfirman. Kalau Arabnya sama, qala yaqulu. Apa sabda Rasulullah yang ini ditujukan untuk para
istri. Berarti bukan untuk saya nih, tapi saya yang bacain ya. Ayyumam ra'atin adkhalat ala zawjiha al-ghamma fi amrin nafaqati. Ayyumam ra'atin, siapapun dia seorang istri, adkhalat ala zawjiha, yang ia mendatangkan kepada suaminya al-ghamma. Ghamma itu kayak yang penutup doa itu loh, ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Gham itu artinya susah. Seorang istri yang menyebabkan suaminya menjadi susah. Fi amrin nafaqati, dalam urusan nafkah. Atau kallafat, seorang istri yang membebani suaminya mala yutiquhu, yang ia tidak mampu. La yaqbalullahu, maka Allah tidak menerima sorfan wala adlan, baik itu ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minannas. Ini nasihatnya buat para istri loh ya. Kalau ada istri yang bikin suaminya pusing dalam urusan nafkah, atau minta lebih kepada suami gara-gara terprovokasi sama temen jamaah di majelis taklim. Ayo, siapa yang pernah merasa itu, ayo segera minta maaf. Umpama begini, ini kan menjelang maulid nih, biasanya kan pada bikin seragam. Kok pada ketawa, pada ngerasa loh. Pada bikin seragam, padahal seragam yang kemarin juga masih bagus. Ayo, kadang mungkin seragam dari majelis taklim. Loh, kadang ibu-ibu itu kan hadir di majelis taklim seminggu full Pak ya. Selasa di sini, Rebo besok di mana? Ya, pokoknya muter aja ya. Sini bikin seragam, sono bikin seragam, sono bikin seragam, akhirnya Pak, suaminya pulang kerja capek-capek. Pak, apa? Ini kan maulid Pak. Tadi ketua majelis taklim ngumumin nanti untuk perayaan maulid diadakan seragam baru, murah kok Pak, cuma cuma 300, itu pun bisa ngangsur. Berapa kali biasanya Bu? 3 kali, murah cuma 300, ngangsur 3 kali. Suaminya yang aturan udah anteng-anteng, bentar lagi gajian kan udah dihitung, buat bayar anak sekolah sekian, buat makan harian sekian, buat bensin sekian, lumayan lah bisa buat nabung. Ternyata nggak jadi, gara-gara istrinya minta. Lah kalau suaminya nggak sampai susah, maksudnya nggak sampai susah itu begini loh, oh ya alhamdulillah mak ini masih ada sisa nih, oh berarti nggak susah. Lah kalau yang suaminya per bulannya itu kayak lagunya Rhoma Irama, lagunya Rhoma Irama gimana Bu? Gali lubang tutup lubang. Begitu gajiannya 6,7, tanggal 6 gajian, tanggal 7 udah koma. Ya Allah. Ya bagus, tapi lihat kondisinya. Banyak laki-laki itu awalnya jujur, kerjanya jujur, di kantor jujur, mungkin di pabrik dia kerjanya jujur. Tapi karena di rumah dikompor-komporin istri, Pak, itu si itu tuh, itu seragamnya udah bayar 2 kali loh Pak, saya belum. Pak, ada nggak Pak bulan ini? Lah karena suami nggak megang demi cinta sama istri, ya kan?
Begitu di pabrik melihat tembaga sepotong-sepotong nganggur. Nganggur kata dia, di gudang lo ya. Udah akhirnya dibawa di kerdus, dimasukin, pulang mampir ke tepot itu besi. Dapat berapa kilo kan lumayan buat cicilan. Awalnya dia jujur loh, hanya pokoknya terima gaji sekian, alhamdulillah. Gara-gara dikomporin istri, akhirnya dia tembaga nganggur. Ngambil apa nyolong namanya tadi tuh? Ngambil loh ya, cuman nggak bilang. Nabi Allah Adam itu dulu anteng di surga. Dia dikeluarin di surga gara-gara siapa? Hawa itu pakai peci mau pakai kudung? Wah, hati-hati loh. Adam itu orangnya jujur, wes pokoknya lurus lempeng. Lah dikomporin sama Hawa, bang. Kalau bahasa orang bojong, bang, itu ada buah kayaknya enak bang. Loh biasanya yang dilarang itu kan malah penasaran kan? Ah nggak boleh deh. Ah dikit. Berkata setan, kalau dikit mah nggak apa-apa. Cobain. Itu dulu guru saya waktu SD cerita. Teman saya cari kitabnya belum nemu. Begitu buah holdi itu dimakan, kalau laki biasanya kalau ngicipin kan dikit ya, nyangkut di sini. Apa ini namanya? Jakun. Lah kalau perempuan disuruh nyobain kan nyobainnya banyak. Terus mulutnya licin, nyangkut di sini sama sini. Tapi ini baru katanya loh Bu. Saya cari di kitabnya belum nemu. Saya ingat waktu SD pokoknya diceritain guru begitu. Guru saya dulu punya guru waktu SD suka cerita. Nyangkut sini sama sini. Lah iya. Ya nggak tahu, saya pokoknya nggak tahu. Untung kiri ya, coba kalau atas bawah gitu ya. Nabi Allah Adam orang jujur, orang baik, awalnya dikompor-komporin istri. Begitupun banyak di masyarakat kita, suami jujur, baik, kerjaan di kantor, di pabrik, di perusahaan dia jujur. Karena istrinya ngompor-ngomporin, seragam belum lunas, akhirnya Malin Kondang itu kalau di sinetron dulu yang main namanya Fahri Akbar sama Desi Ratnasari, ingat gak? Enggak ingat pasti. Dulu saya sering nonton di RCTI. Itu dia awalnya orang baik, patuh sama ibunya, tapi karena dikompor-komporin istri, akhirnya kelawan sama ibu. Lah ini dalam hadis ini pesan nasihat buat para istri, kalau ada seorang istri yang al-gham fi amrin nafaqah, membuat susah suami dalam urusan nafkah. Au kallafathu, atau istri itu membebani suami yang di luar kemampuan. Bang, tetangga sebelah motornya baru loh bang, PCX. Mosok kita Supra X begini mulu, jadul bang. Nah terus ini Supra X buat DP. Ini kan Supra X laku 2,5 juta nih. Kan buat DP bisa. Nah, akhirnya demi cinta sama istri, biar kalau nganterin anak ke TK ke PAUD itu, iya, biasanya ibu-ibu yang nganterin anaknya ke PAUD, ke TK itu kan keren-keren ya. Keren, pakai kacamata lebar, topinya lebar, terus stang motor dikasih sarung tangan. Naik motornya sen kanan tapi ternyata beloknya kiri. Loh, saya pernah di Kebun Baru. Di Kebun Baru itu, tahu Kebun Baru kan ya? Nah, pas tikungan itu, itu ada ibu-ibu setnya ke kanan, maka saya mau nyalip kan ngambil dari kiri tuh. Begitu itu ternyata dia belok kiri yang ke arah Blok R, akhirnya ban depan sama ban depan tubrukan, dia yang jatuh, saya enggak. Begitu dia jatuh langsung begini, karena dia ngelihat saya pakai sarung, pakai koko, langsung dasar Ustadz PA. Naik motor nggak lihat-lihat, pakai mata. Saya sepatah kata pun nggak ngomong, diem aja. Kalau saya ngomong nggak bakalan kelar ini urusan.
Pokoknya kalau lawan orang kerudungan, saya nggak bakalan ngomong, diem. Nggak bisa. Dasar usah PA ngomong wang. Akhirnya yang bapak-bapak nganterin sekolah sebelah sini nyamperin. Tadi ibu lihat dong motornya tuh sennya belum mati tuh. Lihatnya kemana itu? Dia liatin, langsung motor dibangunin, pergi. Aduh, seumur-umur saya udah tua begini dikatain PA ya itu. Apa orang sini Bu? Saya masih ingat wajahnya Bu, saya liatin ya. Jangan-jangan ngumpet yang di bawah tiang lagi. Saya masih ingat pokok wajahnya itu masih ingat sambil ngomel-ngomel. Pakai kerudung, pakai daster, tapi dasternya lengan pendek. Wah, ya Allah. Lelaki akhirnya demi cinta sama istri, setiap bulan jatuh tempo tanggal 10 umpama. Asal tanggal 8 pegang angsuran kan kalau PCX paling enggak 2 juta ya. Kenyut. Tiap pulang kerja begini. Kenapa Pak? Enggak. Laki kadang biar dia hatinya rapuh, tapi di depan istri dikelihatan kayak gagah loh Bu. Padahal dia lagi pusing. Di depan bini, di depan anak kayaknya kayak gagah, padahal begitu cerita sama temen, pusing gua, ngapa? Angsuran belum megang. Hati-hati yang begitu, wes pokoknya kalau mampunya Supra ya Supra. Oh yang nganterin nyampe tujuan sama. Tadi saya punya motor Supra jadul, nyampe sini juga kok. Kadang ngerem kena, kadang enggak, ya wes lah ben. Wong tujuannya nyampe yo nyampe, cuman kadang begini loh. Allah itu akan memberi rezeki apa yang kita butuhkan, tapi bukan apa yang kita inginkan. Yang kita butuhkan insya Allah ada rezekinya, tapi yang kita inginkan belum tentu dikasih. Saya menjalani rumah tangga udah 19 tahun. Asal ada butuh besar, itu ya Allah ngasih caranya. Dulu anak saya masuk pertama kali pondok hafalan Quran. Target saya paling enggak setahun baru ikut wisuda yang 5 juz. Ternyata baru sekian bulan saya di WA sama guru pembimbingnya, Pak, anak Bapak insya Allah bulan ini masuk wisuda yang 5 juz. Terus saya tanya, ada biaya berapa? 1 orang sekian Pak. Waduh, 2 orang. Anak saya pesantren, satu pesantren kan 2 orang kakak adik. Biaya dari mana ya? Anak titipan Allah, masa cuma dititipin doang, nggak ngasih uang titipan kan gitu Bu ya? Ya Allah maha baik, bener maha baik. Ada temen yang puluhan tahun mungkin nggak ketemu, tiba-tiba nelpon, tanggal sekian jam sekian ada acara nggak datang ya, Kelapa Gading begini. Begitu pulang, transport yang ia berikan pas 1.000 pun nggak lebih, ya pas sesuai untuk bayar 2 orang anak wisuda. Habis kasus itu semakin kesini semakin yakin bahwa apa yang kita butuhkan akan diberi oleh Allah. Tapi yang kita inginkan belum tentu. Soal seragam yuk begitu. Kalau butuh insya Allah dikasih. Tapi kalau cuma pengen, belum tentu. Butuh sama pengen kan beda ya. Butuh itu kalau memang baju yang kita pakai udah nggak layak, ya itu memang butuh baru. Lah kalau cuma pengen, cuman menuin lemari. Wes. Lah wanita yang kayak begitu, istri yang kayak begitu, layak balullah sorfan wala adlan. Ibadahnya ditolak sebelum minta maaf sama suami. Ini minta maaf nunggu lebaran. Ini kadang minta maafnya juga cuma 2 jam doang ya. Begitu pulang sholat Id nih, laki duduk di teras sambil merokok, disamperin, Pak, ngomongnya nggak jelas lagi. Kata suami, ya, boh ngomong apa ya. Lo cuma 2 jam mau keliling ke rumah saudara, laki kan kadang lama gitu. Ayo cepetan, udah nungguin, anjing udah nungguin, cepetan. Ya Allah, baru tadi minta maaf 2 jam kemudian udah dibentak lagi. Makanya rata-rata orang rumah tangga yang meninggal duluan dibentakin mulu.
Dibentakin kelihatannya sih gagah, kelihatannya tenang, cuman kan hatinya jenuh. Allah. Makanya kalau pengen lakinya ganti, bentakin aja terus. Cepet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diriwayatkan Ani Bani Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah bin Abbas. Ini sepupu Rasulullah. Karena Abbas itu saudara kandung Abdullah. Abdullah itu bapaknya Rasulullah. Lah Abbas punya anak laki-laki namanya Abdullah. Berarti Abdullah ibnu Abbas ini sepupu. Ya sepupu namanya ya. Nah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa keduanya itu? Yaitu Abdullah dan Abbas. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata, karena bukan nabi, berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza kharajat, ketika keluar, almar'atu, seorang istri, seorang perempuan, min babidariha, dari pintu rumahnya. Bab itu pintu, dar itu rumah. Dari min babidariha, dari pintu rumahnya. Muzayyinatan wa mu'attiratan. Muzayyinatan, berdandan. Loh, berarti enggak boleh berdandan. Oh, entar dulu, tunggu dulu. Wa mu'attiratan bitibi, dandannya berlebihan. Kalau orang sini nyebutnya apa? Giliran mau keluar dandan berjam-jam. Giliran di rumah sama suami kayak gendruwo anyang-anyangan. Rambut awul-awulan, daster sobek sebelah pakai peniti. Mau tidur sama laki pakai autan. Nyamuk aja kelenger. Lah laki asal mau deket-deket, ya Allah, kan bisa kelenger. Giliran keluar rumah kok dandanya menor, berlebihan. Apalagi mohon maaf sampai mengundang dalam tanda kutip fitnah. Lah kalau dandannya masih wajar, nah, kayak ibu-ibu pakai gamis, pakai kerudungan, ini kan dandannya wajar. Lah kalau dandannya nggak wajar, ayo menor, pakaiannya nganggu kayak mau senam aerobik yo, yang ngepres itu, apa namanya, legging. Aduh ya Allah. Itu kan nanti begitu keluar rumah dandanan yang aneh itu kan jadi omongan. Itu bininya siapa sih? Yang kena kan lakinya juga ya. Dandan kayak begitu nggak ngelihat umur apa? Jadi omongan. Wazauju bil, tapi hadis ini buat laki-laki loh. Wazauju bidzalika radin, wazauju, dan suaminya bidzalika, dengan istrinya yang dandannya kayak begitu itu radin, suaminya malah seneng. Dandanan istrinya menor bisa jadi perhatian orang lain, lah kok suaminya malah seneng. Bunia, maka dibangunkan li zaujiha, untuk suaminya itu, bikulli qadamin, dari setiap langkah istrinya yang keluar rumah itu, baitun, rumah, finnari, di neraka. Tapi ini khusus suami. Kalau yang hadis atasnya tadi istri. Seorang suami yang redo, seorang suami yang ngijini istrinya dandannya berlebihan, itu malah suaminya. Kalau istrinya itu keluar rumah kan jalan tadi, setiap langkahnya itu nanti punya satu rumah, satu kapling khusus di neraka. Tapi ini suami.
Lah maka kalau ibu pengen suaminya nggak dapat jatah kapling di neraka, yo dandan wajar. Lah kalau perempuan kalau nggak dandan, yo sama jadi omongan. Itu bininya siapa sih berangkat ngaji kayak orang bangun tidur cuci muka? Enggak, ya Allah. Ya ibu dandan niatin nyenengin suami, ibu dandan niatin menjaga kehormatan suami. Kalau ibu dandannya rapi, kan orang lihatnya istrinya siapa sih? Oh istrinya itu, oh pantes. Kan nyenengin suami namanya, menjaga kehormatan suami. Kita berperilaku, bukan hanya suami lah, bukan hanya istri, siapapun. Sebetulnya perilaku kita itu membawa nama baik keluarga, membawa nama baik lingkungan, membawa nama baik agama, membawa nama baik negara. Umpama, mohon maaf. Dulu di situ dulu, yang jalan Keramat Jaya ke sono arah Semper, sebelah kiri itu kan dulu ada pesantren putri terbesar katanya ya. Apa kok berjaya gitu. Iya itu loh di situ. Keramat Jaya lurus arah Semper sebelah kiri. Itu kan dulu katanya, wong saya kesini udah bangunannya begitu masalahnya. Saya ke Jakarta udah begitu. Konon dulu adalah pesantren putri asrama terbesar se-Asia Tenggara. Santrinya banyakan kan putri, pengunjungnya laki-laki. Dulu konon cerita orang-orang tua, kalau dia lagi pergi keluar, ditanya, "Ibu tinggal di mana?" "Jakarta." "Jakartanya mana?" "Utara." "Utaranya mana?" "Priuk." "Priuknya mana?" Mau ngomong deket Keramat Tungga, malu. Bener gak Bu ya? Ibu warga sini, nggak tahu lah yang warga sono loh. Saya kebetulan ada satu majelis taklim yang nggak jauh dari situ. Gitu kalau cerita dulu Pak, kalau kita jalan-jalan tak ke puncak, ke Bandung, kemana, kalau ditanya tinggal di Tanjung Priok Keramat Tungga, malu. Kenapa malu? Karena di situ dihuni banyak orang yang akhlaknya dalam tanda kutip nggak baik. Setelah entah tahun berapa, wong saya kesini itu udah begitu. Sekarang orang daerah situ kalau lagi pergi kemana-mana ditanya tinggal di mana Bu? Priuk. Priuknya mana? Dekat Islamik. Bangga kan ya? Bangga. Karena tadi saya katakan orang berperilaku, akhlak itu membawa nama baik tempat. Dulu kampung saya pernah dapat julukan sadis. Dulu mungkin ibu pernah nonton berita di TV, orang yang punya mobil rental dibakar. Orang mau ngambil mobil rentalnya, diteriakin maling, kemudian dibakar. Nah itu nggak jauh dari kampung saya. Itu terkenalnya, wong Pati, ya kan? Yang berbuat itu paling hanya beberapa orang loh ya. Yang lain ikut kena. Dulu kesannya anak Priuk, asal ada tawuran, anak mana itu? Priuk. Waduh. Ayo. Wong dulu saya pertama merantau dari rumah. Pertama saya dulu kan di Kebon Baru. Di mana Jakartanya? Priuk. Wih, Priuk. Orang udah keder duluan. Padahal saya merantau di sini tahun-tahunan yo anteng-anteng aja, nggak pernah ada apa-apa. Membawa nama baik keluarga. Umpama ada anak tawuran ketangkep polisi, anaknya siapa sih? Loh, keluarga kena. Anak mana sih? Cipucang. Nah, kena juga. Agamanya apa? Islam. Loh. Maka kita menjaga perilaku, menjaga akhlak itu ya menjaga nama baik keluarga, lingkungan, agama dan lainnya. Nah, dalam hadis ini suami yang merelakan istrinya jadi pergunjingan orang karena dandanannya, maka udah disiapin kapling. Jadi nggak usah repot-repot nyari kapling ke Bojong, nggak usah. Nanti di akhirat udah dapat kapling, tapi kaplingnya di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.